Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari semester 5 AH2 dengan anggota Destia Afiani, Muhammad Hanif Ashari, Puspita Adelina Eljanah, Sulistiawati, dan Fibula Widiarifansa akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang CV atau Commanditaire Financier. Untuk yang pertama yaitu pengertian CV. CV adalah suatu perusahaan yang terdiri dari satu atau lebih persero pengurus atau komplementer, dan satu atau lebih juga adalah persekutuan untuk menjalankan suatu usaha yang dibentuk oleh satu atau beberapa sekutu yang bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu atau beberapa sekutu bertindak sebagai pelepas uang pada pihak lain. Tujuan pembentukan CV. Yang pertama yaitu mampu melakukan bentuk kegiatan usaha yang sama seperti bentuk perseroan lain atau berbeda. Yang kedua yaitu agar suatu usaha tersebut memiliki tempat yang resmi dan legal. Yang ketiga yaitu mempermudah dalam menggerakkan badan usaha. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri CV. Yang pertama, memiliki pendiri 2 orang atau lebih. Yang kedua, terdiri dari 2 sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif atau komplementer mengelola perusahaan, dan sekutu pasif yaitu untuk menanam modal. Yang ketiga yaitu hanya boleh didirikan oleh WNI. Yang keempat, modal pendirian tidak ada batas minimalnya. Yang kelima, syarat pendirian cenderung mudah. Yang keenam, diakui secara legal. Dan yang ketujuh, mudah untuk melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga resmi. Untuk yang selanjutnya yaitu dasar hukum pendirian CV. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata. Dasar hukum pendirian CV diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, pasal 19 sampai pasal 21 yang mengatur tentang persekutuan komanditer atau CV, dan KUH Perdata sebagai konsep awal atas dasar perjanjian. Selanjutnya yaitu struktur organisasi pada CV terdiri dari direktur, administrasi, wakil direktur 1 bidang teknik, wakil direktur 2 bidang keuangan, staf keuangan, tenaga ahli, staf lapangan, dan staf studio. Selanjutnya tugas dan wewenang. A. Direktur. Tugas dan wewenangnya yaitu penanggung jawab seluruh aktivitas kegiatan perusahaan, mengambil kebijakan untuk memajukan perusahaan, mengendalikan keseimbangan pemasukan dan pengeluaran perusahaan, melakukan rekrutmen atau menghentikan karyawan sesuai kebutuhan, dan membangun sinergitas dan alur manajemen perusahaan. B. Wakil Direktur. 1. Membantu direktur dalam aktivitas sesuai bagian. 2. Memberi masukan dalam pengambilan kebijakan baik sesuai bagian maupun keseluruhan. 3. Mengendalikan keseimbangan organisasi sesuai dengan tugas yang diberikan. 4. Membangun sinergitas staf sesuai dengan tugas pokok yang melekat padanya. C. Bagian keuangan. 1. Mendokumentasikan uang masuk dan keluar. 2. Melaporkan seluruh penggunaan anggaran kepada pimpinan di atasnya. 3. Melakukan perencanaan kebutuhan keuangan. D. Bagian pemasaran. Bagian pemasaran yang terus melakukan penjualan ke berbagai arah dan segmen yang sesuai dengan produk dan jasa yang mereka miliki. E. Bagian administrasi. Administrasi juga tidak bisa terpisahkan dengan CV, sebab pekerjaan mereka adalah mengadministrasikan kebutuhan. Meski bagian ini biasanya oleh bagian keuangan dan pemasaran. Namun, pada sebuah usaha yang telah maju, maka bagian ini menjadi berdiri sendiri. Sehingga bagian keuangan dan pemasaran langsung pada urusan teknis saja, sebab urusan administrasi terurus langsung oleh bagian khusus yang menangani. F. Staff. Dalam pembuatan struktur organisasi sebuah CV, maka staf menjadi bagian yang menjadikan perlunya sebuah manajemen. Dengan seorang direktur dan seorang staf, maka perusahaan telah berjalan. Artinya, seluruh urusan pemasaran, keuangan, dan administrasi bisa terbagi dua antara staf dengan seorang direktur.
Hal ini biasanya mereka menganut struktur organisasi fungsional maupun garis atau lini. Jenis-jenis CV ada 3. Yang pertama yaitu CV bersaham. CV jenis ini memiliki karakter yang khas karena CV ini mengeluarkan saham yang bisa diambil oleh sekutu aktif maupun pasif. Masing-masing dapat mengambil satu saham atau lebih. Namun demikian, saham tersebut tidak dapat diperjualbelikan karena tidak mudah untuk menarik kembali modal yang telah disetorkan. Tujuan adanya saham untuk menghindari adanya modal beku. Yang kedua yaitu CV murni. CV jenis ini merupakan persekutuan komanditer yang pertama kali ada dan paling sederhana. Dalam CV ini hanya terdapat satu sekutu komplementer sedangkan pihak-pihak lainnya berperan sebagai sekutu komanditer. Yang ketiga yaitu CV campuran. CV campuran biasanya berasal dari firma sebagai bentuk awal. Namun dalam operasionalnya, firma tersebut memerlukan tambahan suntikan modal. Pihak yang berkenan memberikan tambahan modal berperan sebagai sekutu komanditer, sehingga firma yang menerima modal dan menjalankan usaha disebut sebagai sekutu komplementer. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan CV. Kelebihan yang pertama yaitu proses pendirian mudah. Kemudian bentuk usaha CV umumnya lebih mudah dalam mendapatkan modal perbankan karena lebih dipercaya. Yang ketiga, modal yang terkumpul nilainya lebih besar. Yang keempat, sebagai tempat menanam modal, CV merupakan pilihan yang cenderung lebih baik. Yang kelima, manajemen dapat terdiversi. Yang keenam, kebutuhan modal dapat lebih mudah untuk dipenuhi. Yang ketujuh, manajemen dalam badan usaha CV mudah untuk berkembang karena posisinya bisa diisi oleh tenaga profesional sehingga pengelolaannya akan menjadi jauh lebih baik. Yang kedelapan, kemampuan manajemennya lebih besar. Yang kesembilan, risiko dalam pendirian perusahaan ditanggung bersama oleh sekutu-sekutu. Kekurangan CV. Yang pertama yaitu mudah terjadi konflik antara para sekutu. Yang kedua, sebagian sekutu yaitu sekutu aktif, sekutu komplementer memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding sekutu lainnya yaitu sekutu pasif atau sekutu komanditer. Yang ketiga, kekuasaan dan pengawasan bersifat kompleks. Yang keempat, apabila terjadi rugi atau perusahaan terbebani oleh hutang, maka semua sekutu bertanggung jawab secara bersama-sama. Yang kelima, sekutu pasif, sekutu komanditer. Tidak ikut mengelola perusahaan dan hanya mempercayakan modalnya kepada sekutu aktif atau sekutu komplementer. Yang keenam, operasional dari CV sangat tergantung pada sekutu aktif. Yang ketujuh, modal yang telah disetorkan susah untuk ditarik kembali. Syarat pendirian CV minimal didirikan oleh 2 orang. Yang pertama disebut sekutu aktif dan yang kedua disebut sebagai sekutu pasif. Yang kedua adalah Indonesia. Yang ketiga adalah pendiri CV harus berwarga negara Indonesia. Yang keempat, kepemilikan 100% oleh warga negara Indonesia. Untuk syarat administrasi ataupun dokumen, yang pertama adalah fotokopi KTP, yaitu milik sekutu aktif dan sekutu pasif. Selanjutnya adalah fotokopi NPWP, milik pribadi penanggung jawab perusahaan. Yang ketiga adalah surat kuasa dan notulen. Surat kuasa dan notulen ini bermaterai serta kop perusahaan apabila dikuasakan. Selanjutnya ada keterangan domisili dilengkapi dengan materai. Yang kelima adalah surat pernyataan KBLI dilengkapi dengan materai. Dan yang terakhir adalah nomor telepon dan email dari pemilik perusahaan. Selanjutnya adalah prosedur pendirian CV. Yang pertama adalah tentukan 2 pendiri CV, yaitu dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang kedua adalah persiapan data pendirian CV. Selanjutnya adalah pengajuan nama CV ke Kemenkumham. Keempat adalah pembuatan akta pendirian CV di hadapan notaris. Yang kelima adalah penandatanganan akta oleh para pendiri CV. Yang keenam adalah pengurusan SKDP. Ketujuh adalah pengurusan NPWP. Yang kedelapan adalah pendaftaran CV ke pengadilan negeri. Yang kesembilan adalah pengurusan nomor izin berusaha ataupun NIB.
Dan yang terakhir adalah pengumuman ikhtisar resmi. Yang selanjutnya adalah prosedur pendirian CV melalui OSS. Untuk bisa mendapatkan OSS, CV ini sebuah badan usaha harus memenuhi beberapa persyaratan seperti merupakan badan usaha yang berbentuk CV, koperasi, PT, yayasan maupun perorangan, memiliki NIK, data sudah diinput pada saat pembuatan ID user, badan usaha sudah disahkan oleh Kemenhumkam, memiliki badan hukum milik negara. OSS adalah kepanjangan dari Online Single Submission, di mana merupakan izin usaha yang diterbitkan oleh pemerintah, di mana izin ini berskala nasional dan diberikan kepada para pelaku usaha. Umumnya, OSS ini bisa diberikan pada lembaga usaha seperti PT, CV, atau bisa juga usaha milik perorangan. Cara mengaktifkan dan mendaftarkan OSS CV. Yang pertama, buka web https oss.go.id. Yang kedua, masukkan email, NIK, dan informasi lainnya yang diminta. 3. Buka email Anda dan cek link tautan yang dikirimkan. 4. Klik link tersebut untuk proses aktivasi. 5. Tunggu email balasan yang berisi tentang ID dan password. Selesai. Setelah proses aktivasi selesai, maka dilanjutkan dengan proses pendaftaran. Langkah-langkah adalah sebagai berikut. 1. Login ke alamat OSS. 2. Masukkan user ID dan password yang tadi sudah dikirimkan via email. 3. Isi dan lengkapi data yang diperlukan. Yang selanjutnya yaitu kelembagaan CV dalam UU Cipta Kerja. Diatur dalam pasal 153A sampai J. UU Cipta Kerja mengubah tentang modal pendirian perseroan. UU Cipta Kerja mengubah mengenai ketentuan modal perseroan. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Perseroan wajib memiliki modal dasar perseroan. Besaran modal tersebut ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Untuk mendirikan PT atau CV tidak perlu melaporkan ke notaris. Perizinan dilakukan secara online. Perbedaan CV dengan kelembagaan lain. Untuk PT berbadan hukum, pendiri minimal 2 orang, modal dari swasta, pemerintah pusat, warga negara asing, badan usaha asing, pemerintah asing, lalu pengurus minimal 2 orang yaitu direksi dan komisaris, serta pemakaian nama PT tidak boleh sama atau mirip dengan PT yang sudah ada. Sementara untuk perseroan komanditer atau CV, yaitu yang pertama, bukan berbadan hukum, pendiri minimal 2 orang, sumber modal 100% dari dalam negeri dan wajib pemilik modal adalah warga negara Indonesia. Pengurus minimal 2 orang yaitu persero aktif dan persero pasif. Tidak ada peraturan tentang pemakaian nama CV, jadi kemungkinan adanya kesamaan. Dan yang ketiga adalah firma, yaitu bukan berbadan hukum, pendiri minimal 2 orang, sumber modal 100% dari dalam negeri yang pemilik modal wajib warga negara Indonesia, pengurus minimal 2 orang sebagai direktur masing-masing. Tidak ada peraturan tentang pemakaian nama firma, jadi kemungkinan adanya kesamaan. CV Gatotkaca Sukoharjo. Lalu selanjutnya ada CV Industri di Boyolali, CV Herbalab Indonesia Sukoharjo. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.